Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat kepada teman-teman mahasiswa saya yang terhormat Bapak Imam Salahuddin dan Kak Asisten dosen Kak Hari. Kami adalah dari kelompok Iris Incorporated dan ini adalah presentasi mengenai proposal penelitian bab 1 sampai ketiga kita untuk kelas praktikum riset pemasaran A. Ya, kami dari kelompok Iris Inc. Berkomposisi dari Lutfina Khairunisa, Muhammad Sultan Basyirudin, Amalia Lutfia Pradivera, Narta Maraju Lubis, dan Muhammad Ihsan Rana Mukti. Untuk penelitian yang kami lakukan untuk mata kuliah praktikum riset pemasaran ini, kami mengangkat judul penelitian faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial Instagram oleh UMKM dan hasil kinerjanya. Yang pertama, bab 1 dari pendahuluan, kenapa kita mengangkat dan apa sih latar belakang dari kami mengangkat judul penelitian ini. Semakin lama UMKM itu semakin berkontribusi besar kepada pendapatan nasional dan juga apalagi memfasilitasi lapangan pekerjaan. Dalam dua dekade terakhir ini, inovasi internet telah memainkan peran penting dalam kinerja bisnis menurut Tajvidi pada tahun 2017. Kita tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua tahu pasti bahwa bagaimana teknologi itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu bagian dari teknologi itu adalah penggunaan media sosial. Dan pertumbuhan dan penggunaan media sosial yang beragam telah mendorong para pelaku UMKM untuk mewujudkan ambisinya untuk memasarkan produk, merek atau jasanya sampai memperjualbelikan produk dan jasa mereka dengan lebih mudah dan luas menurut Cremon tahun 2018. Jadi secara umum, media sosial itu menawarkan berbagai keuntungan dan peluang bagi perusahaan karena membantu menarik pelanggan baru dan menjaga hubungan dan pelanggan yang sudah ada. Jadi, dengan itu kami, kelompok Iris mengangkat mengangkat judul penelitian ini, berdasarkan mengacu pada jurnal Factors Influencing the Use of Social Media by SMEs and Its Performance Outcomes oleh sebagai berikut. Nah, bagaimana sih perumusan masalah yang telah kami temukan berdasarkan judul penelitian yang kami angkat? Jadi sejumlah studi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti compatibility menurut Wang tahun 2010, cost effectiveness menurut Chong and Chen tahun 2012, trust menurut Chai tahun 2011, dan interactivity menurut Li dan Kozer 2012 mempengaruhi adopsi media sosial. Oleh karena itu, tim peneliti akan fokus untuk mengetahui faktor-faktor penggunaan sosial media Instagram pada UMKM dan hasil kinerjanya secara financial dan non-financial. Jadi rumusan masalah yang kami angkat adalah apakah compatibility yang tinggi membuat penggunaan sosial media Instagram pada UMKM meningkat? Apakah cost effectiveness yang tinggi membuat penggunaan sosial media Instagram pada UMKM meningkat? Apakah trust yang tinggi membuat penggunaan sosial media Instagram pada UMKM meningkat? Apakah interactivity yang tinggi membuat penggunaan sosial media Instagram pada UMKM meningkat? Dan apakah Instagram usage yang tinggi berdampak positif pada non-financial performance dan financial performance? Nah, dari hasil perumusan masalah kami, tujuan dari penelitian kami itu adalah untuk mengetahui pengaruh compatibility pada Instagram usage pada UMKM, untuk mengetahui pengaruh cost effectiveness, untuk mengetahui pengaruh trust, untuk mengetahui pengaruh interactivity pada Instagram usage pada UMKM, dan juga untuk mengetahui pengaruh Instagram usage terhadap non-financial dan financial performance. Kami berharap dari hasil penelitian kami bisa memberikan manfaat kepada dunia pendidikan sebagai sumber literatur, kepada UMKM itu sendiri sebagai pemahaman agar mereka mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap penggunaan sosial media, bagaimana cara mereka mengadopsi sosial media dan menggunakan secara to the fullest, dan kepada pihak lain sebagai pengetahuan dan wawasan. Cakupan penelitian kami dari unit analisisnya, kami
menargetkan pemilik UMKM dengan pengalaman 6 bulan ke belakang menggunakan Instagram sebagai media sosial utama mereka untuk perjualbeli atau memasarkan produk mereka. Cakupan geografis kami adalah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan periode penelitian kami adalah Oktober 2020 sampai Desember 2020. Di mana pada bulan Oktober penelitian akan mulai penelitiannya dengan membuat dan merevisi proposal tugas akhir. Selain itu, pembuatan dengan penyebaran kuesioner pre-test akan dilakukan sebelum menyebarkan kuesioner main test pada bulan selanjutnya, yaitu bulan November. Dan berikutnya pada Desember sebagai tugas akan menjadi karya tugas akhir dan laporan hasil penelitian. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Isandra Mukti. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, tinjauan literatur atau landasan teori dari variabel-variabel yang kita gunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama ada penggunaan media sosial. Menurut Kaplan dan Heinlein, media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologis dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan terjadinya pembuatan dan pertukaran user-generated content. Media sosial sudah banyak diaplikasikan oleh berbagai macam perusahaan, baik dari yang skala besar maupun yang skala kecil seperti UMKM. Hal ini karena penggunaan media sosial dapat membantu berbagai kegiatan bisnis dari berbagai hal seperti pemasaran, penjualan, pengumpulan data, dan berbagi informasi. Selain itu, media sosial juga dapat didapatkan dengan mudah dan gratis karena bisa diakses di mana saja dan kapanpun. Selain itu, media sosial juga bisa melakukan aktivitas bisnis seperti menjalin hubungan dengan mitra, berbagi informasi sesama user atau user-generated content, melakukan komunikasi, serta mengatur logistik di seluruh rantai pasokan. Next. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial pada bisnis kecil atau UMKM. Dan yang paling utama adalah karena penggunaan media sosial telah terbukti berpotensi untuk meningkatkan penjualan, pengurangan biaya, meningkatkan layanan pelangganan, reach dan brand awareness, serta mengarahkan lalu lintas ke situs web perusahaan dan bisa menghubungkan bisnis dengan bisnis lainnya juga. Menurut berbagai penelitian, ada berbagai faktor UMKM menggunakan media sosial. Yang pertama ada compatibility, yang kedua ada cost effectiveness, lalu ada trust, dan ada interactivity, yang akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Selanjutnya, saya Amalia Lutfia Pradipera akan menjelaskan tentang variable compatibility, di mana kompatibilitas ini menurut Cooper dan Esmuth dan Wang et al., kompatibilitas ini dianggap sebagai faktor yang esensial untuk melakukan inovasi. Kenapa? Karena adopsi teknologi itu baru dianggap kompatibel ketika teknologi tersebut telah diadopsi oleh perusahaan. Dan pengaruh ini dapat bersifat negatif maupun positif, atau signifikan maupun tidak. Kemudian, media sosial dalam bisnis akan menjadi suatu konsep yang penting, yang paling sesuai karena membantu untuk menentukan apakah target konsumen secara efektif telah dilakukan, dan dengan instan membagikan konten produk mereka kepada calon pelanggan. Namun, untuk melihat apakah media sosial ini kompatibel atau tidak pada sebuah perusahaan, ini harus diuji terlebih dahulu sebelum mengadopsi teknologi tersebut ke perusahaannya. Lalu kemudian ada faktor cost effectiveness, di mana hampir seluruh organisasi atau pelaku bisnis ini ingin mencapai efektivitas biaya dalam aktivitasnya. Efektivitas biaya ini merupakan hubungan antara masukan moneter dan hasil yang diinginkan, seperti misalnya hubungan pengeluaran untuk iklan dan peningkatan penjualan. Lalu salah satu penerapan ini itu dengan mengadopsi teknologi. Menurut penelitian EY 2001 yang fokus pada pentingnya biaya dalam adopsi dan pemanfaatan teknologi, menemukan adanya hubungan secara langsung dan signifikan antara biaya dan adopsi teknologi. Kemudian, yang sudah kami ketahui bahwa media sosial ini cocok untuk UMKM karena biayanya rendah, terus hambatan partisipasi yang rendah, dan tingkat keterampilan TI yang diperlukan juga mudah didapatkan. Karena media sosial adalah teknologi yang hemat biaya dan organisasi dapat memiliki komunikasi secara langsung dengan pelanggannya dengan biaya yang relatif rendah. Itu menurut Kaplan dan Heinlein tahun 2010. Dan kemungkinannya sangat besar untuk organisasi itu menggunakan media sosial.
Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh saya, Lutfina Hernisa. Setelah tadi ada compatibility, lalu ada cost effectiveness, sekarang masuk ke trust. Jadi trust itu merupakan sebuah trigger atau pemicu yang membuat konsumen membeli dan puas akan produk yang akan dia beli tersebut. Jadi kalau misalnya nggak ada trust dalam suatu platform social media, dia tuh cenderung nggak akan beli at the first place, atau misalnya dia udah pernah beli nih dari suatu platform. Kalau dia nggak gain trust, dia nggak puas, dia nggak akan repurchase. Nah, kemudian ada penelitian yang mengajukan bentuk lain dari trust, yaitu informational trust, yang didefinisikan sebagai kepercayaan pengguna terhadap reliabilitas, kredibilitas, dan akurasi dari informasi dari media sosial. Oleh karena itu, information trust itu merupakan faktor penting yang mempengaruhi penggunanya. Nah, dalam melakukan usaha, nggak cuma UMKM aja, tapi bisnis lain juga, customer relationship yang baik itu merupakan faktor kesuksesan yang penting. Dan hubungan baik tersebut itu bisa dicapai atau diakomodasi melalui sosial media. Karena kan zaman sekarang ini, pelanggan itu kalau misalnya mau cari informasi tentang online shop, UMKM, atau perusahaan, itu mereka udah sering banget nih ngeliatnya dari sosial media. Oh, lihat aja dari Instagram-nya, dari Twitter-nya. Karena memang biasanya pelaku bisnis, termasuk UMKM, itu memberikan informasi tentang organisasinya, tentang produknya, tentang jasanya, bahkan tentang promosi-promosinya, itu melalui sosial media. Oleh karena itu, perlu terdapat adanya informational trust dalam menggunakan sosial media agar tujuan penggunaannya dapat tercapai. Selanjutnya adalah interactivity. Di zaman majunya teknologi ini, media ini udah memungkinkan kita semua untuk lebih interaktif. Dan interactivity ini memungkinkan komunikasi dua arah dengan audiens, nggak kayak media tradisional yang mostly itu cuma satu arah. Kalau di salah satu media sosial, itu salah satu Instagram, pelaku usaha itu bisa mendapatkan like, bisa dapetin komen, bahkan bisa chat sama customer-nya lewat DM Instagram. Jadi dapat disimpulkan nih, Instagram itu merupakan salah satu media sosial yang tergolong sebagai media yang interaktif. Bahkan kalau misalnya penggunaannya itu di-manage atau diatur dengan baik, media sosial, salah satu Instagram, itu bisa menjadi free marketing tool bagi pelaku usaha, salah satunya UMKM. Nah, media sosial memiliki nature atau sifat yang interaktif ini memiliki pengaruh kuat pada penggunaan media sosial. Oke, selanjutnya setelah tadi udah dibahas mengenai pengaruh faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial, sekarang saya akan membahas mengenai pengaruh dari media sosial terhadap performa dari suatu organisasi. Jadi, pengaruh media sosial terhadap performa organisasi itu menurut jurnal acuan kami dibagi menjadi dua. Jadi, yaitu media sosial itu dapat berpengaruh terhadap performa keuangan suatu organisasi dan berpengaruh terhadap performa non-keuangan suatu organisasi. Jadi, yang pertama akan dibahas yaitu mengenai performa keuangannya dulu. Jadi, media sosial itu dapat bermanfaat pada aspek keuangan performa perusahaan, yaitu seperti peningkatan transaksi penjualan, volume penjualan, permintaan penjualan, dan jumlah pelanggan. Nah, di sini menurut Kaplan dan Heinlein 2010, media sosial itu juga memberikan keuntungan lain bagi kinerja perusahaan dalam hal menghubungkan bisnis dengan konsumen akhir secara langsung, tepat waktu, dan biaya rendah. Tuh. Nah, selanjutnya yang akan dibahas itu mengenai pengaruh dari media sosial terhadap performa non-keuangan. Jadi, menurut Ferrer et al. 2013, penggunaan teknologi media sosial itu dapat bermanfaat, memiliki pengaruh positif terhadap social capital dari suatu organisasi. Jadi, di sini maksudnya itu pengaruh dari media sosial itu memiliki pengaruh positif terhadap performa non-keuangan dari suatu organisasi.
Selanjutnya, saya Lutfina akan kembali menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama-tama, kami akan membahas lebih dahulu mengenai desain penelitiannya. Jadi, pada penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain penelitian konklusif. Nah, desain ini digunakan untuk mengamati fenomena pemasaran yang dapat diukur dan didefinisikan dengan jelas. Lebih spesifiknya, penelitian ini menggunakan desain konklusif deskriptif untuk mendeskripsikan hubungan atau pengaruh dari compatibility, cost effectiveness, trust, dan interactivity yang sudah sebelumnya dijelaskan terhadap non-financial maupun financial performance dari suatu organisasi, dan di sini organisasinya adalah UMKM. Kemudian dalam mengumpulkan data, kami juga menggunakan desain penelitian single cross-sectional karena pengumpulan data atau informasi dari sampel hanya dilakukan dalam satu periode saja ke banyak subjek. Untuk metode pengumpulan datanya di sini, peneliti mengumpulkan data primer yang didapatkan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner secara online. Untuk metode pengambilan sampelnya, di sini kami mengkriteriakan sampelnya itu adalah pemilik UMKM di Jabodetabek yang menggunakan Instagram dalam 6 bulan terakhir. Oleh karena itu, di sini kami menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability karena tidak adanya daftar lengkap populasi yang menjadi calon responden. Untuk lebih tepatnya, kami menggunakan teknik purposive sampling atau metode pengambilan sampel yang sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan sehingga nggak semua anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Untuk respondennya, setelah jumlah pertanyaan dikalikan dengan 5, kami mendapatkan sejumlah 150 orang, jadi minimal respondennya adalah 150 orang. Nah, di sini merupakan model penelitian yang kami gunakan. Jadi model ini mengadaptasi model dari jurnal acuan kami dengan sedikit perubahan di sosial media yang digunakan. Yaitu di sini kami menggunakan Instagram. Model ini menggambarkan 6 hipotesis yang ada, di mana diantaranya terdapat 4 independent variable dan 2 dependent variable. Untuk independent variable ada 4, yaitu compatibility, cost effectiveness, trust, dan interactivity. Kemudian ada Instagram use sebagai variable mediasi, dan variable dependentnya ada 2, yaitu non-financial performance dan financial performance. Ya, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan hipotesis penelitian dari hasil rumusan penelitian yang sudah saya juga jelaskan sebelumnya. Jadi hipotesis pertama itu compatibility yang tinggi mempengaruhi penggunaan Instagram secara positif. Hipotesis kedua kami adalah cost effectiveness yang tinggi mempengaruhi penggunaan Instagram secara positif. Hipotesis ketiga itu trust yang tinggi mempengaruhi penggunaan Instagram secara positif. Hipotesis keempat, interactivity yang tinggi mempengaruhi penggunaan Instagram secara positif. Hipotesis kelima, Instagram usage akan berdampak positif pada non-financial performance. Dan hipotesis keenam adalah Instagram usage akan berdampak positif pada financial performance. Semua ini telah kami dapatkan dari analisa kami terhadap jurnal acuan kami yang menggunakan hipotesis kurang lebih sama, tetapi hanya menggunakan objek yang berbeda, yaitu Facebook usage. Pada hipotesis kami menggunakan jurnal-jurnal pendukung dari jurnal-jurnal acuan yang kami gunakan, yaitu dari jurnal Ainin tahun 2015, dan kami mendapatkan hipotesis sebagai berikut yang sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah desain dan kuesioner penelitian. Pada desain dan kuesioner penelitian, kami mengacu pada Malhotra tahun 2010 dalam mengartikan bahwa kuesioner adalah sebagai rangkaian pertanyaan yang formal yang digunakan peneliti guna mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner kami sistematikanya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama ada pengantar, kedua pertanyaan screening, ketiga indikator penelitian, keempat itu data responden, dan kelima penutup. Pada bagian 1, pengantar akan terdapat judul penelitian, perkenalan diri dari tim peneliti,
Tujuan dari diberikannya kuesioner kepada responden dan calon responden akan diminta ketersediaannya dan waktunya. Pada bagian kedua, pertanyaan screening untuk mengetahui apakah responden cocok masuk kriteria dari unit analisis kami. Berbentuk dichotomous question dengan pilihan jawaban ya atau tidak, bertujuan untuk mengetahui bahwa ketentuan responden sesuai dengan apa yang dicari oleh kami tim peneliti. Pada bagian ketiga adalah inti dari kuesionernya adalah indikator penilaian, di mana kita akan menguji ke 6 faktor yang kami teliti, dan pertanyaan ini akan semua diajukan menggunakan skala Likert 1-7, di mana 1 adalah sangat tidak setuju dan 7 adalah sangat setuju. Bagian 4, yaitu data responden, kami berikutnya meneliti meminta responden untuk mengisi nama lengkap atau inisial saja, jenis kelamin, domisili saat ini, usia mereka, pekerjaan mereka, tingkat pendidikan terakhir atau yang sedang dijalankan, dan mencantumkan pendapatan per bulan dari hasil bisnis mereka di UMKM. Dan bagian kelima itu kami mengucapkan terima kasih dalam bentuk penutupan. Selanjutnya ada operational variable. Variabel yang pertama adalah compatibility, atau salah satu dari independent variable yang kita gunakan pada model penelitian kali ini. Diambil dari jurnal acuan Rogers tahun 95, Theo et al. Tahun 9798, dan Theo dan Pian tahun 2003. Jadi pada variabel ini ada 3 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah penggunaan Instagram kompatibel dengan infrastruktur TI perusahaan. Yang kedua ada penggunaan Instagram konsisten dengan kepercayaan dan nilai perusahaan. Dan yang ketiga ada penggunaan Instagram konsisten dengan strategi bisnis perusahaan. Ketiga pertanyaan atau operational variable ini kita menggunakan skala Likert 1-7. Selanjutnya ada cost effectiveness yang diambil dari jurnal acuan Chong dan Chan tahun 2012. Di sini juga ada 3 pertanyaan atau operational variable. Yang pertama adalah Instagram lebih hemat biaya daripada jenis pemasaran lainnya. Yang kedua ada organisasi dapat menghindari biaya dan waktu yang tidak perlu dengan menggunakan Instagram. Dan yang ketiga, Instagram menghemat biaya, baik waktu dan tenaga dalam pemasaran, branding, dan layanan pelanggan. Next. Lalu variabel yang ketiga ada trust. Ini diambil dari jurnal Chai et al. Tahun 2011. Di sini ada 5 pertanyaan atau operational variable. Yang pertama adalah langkah-langkah yang memadai untuk melindungi informasi yang diposting. Yang kedua adalah lingkungan yang kuat dan aman untuk bertransaksi informasi. Dan yang ketiga adalah tindakan hukum dan teknologi yang memadai untuk mengatasi masalah penggunaan. Yang keempat ada informasi yang dapat diandalkan atau reliable information. Dan yang kelima ada pengetahuan yang dapat diandalkan atau dependable knowledge. Dan untuk independent variable yang terakhir atau yang keempat adalah interactivity yang diambil dari jurnal acuan Boshoff tahun 2005, Moon et al. Tahun 2008, dan Theo dan Chu tahun 2011. Di sini ada 2 pertanyaan atau operational variable. Yang pertama adalah fitur untuk komunikasi interaktif dengan pelanggan, jumlah yang tepat dari fitur interaktif seperti grafis, jendela pop-up, animasi, musik, dan suara. Dan yang kedua adalah fitur untuk tanggapan hidup atau vivid response. Next. Kemudian pada operasionalisasi variabel ada penggunaan Instagram, di mana kami dari jurnal yang kami adopsi itu menggunakan Facebook, sedangkan kami menggunakan Instagram. Di sini letak perbedaan antara jurnal acuan kami dan proposal kami. Kemudian terdapat 13 komponen pertanyaan, yaitu yang pertama adalah kegunaan Instagram untuk mengiklankan dan mempromosikan produk dan layanan, kemudian menciptakan visibilitas merek, melakukan riset pemasaran, mendapatkan referensi word of mouth melalui like, share, dan follow dari Instagram, kemudian penggunaan Instagram untuk mengembangkan hubungan pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan, melakukan aktivitas layanan dengan pelanggan, menerima feedback kepada pelanggan tentang produk atau layanan yang sudah ada, menerima feedback tentang produk atau layanan baru pada masa depan, kemudian menjangkau pelanggan baru, mencari informasi umum, kemudian juga dapat mencari informasi dari pesaing, informasi dari kompetitor yang mirip dengan perusahaan kami. Terus selanjutnya yang terakhir, penggunaan Instagram untuk mencari pelanggan informasi yang baru. Semua 13 komponen ini dihitung dengan skala Likert 1-7. Kemudian yang terakhir ada financial performance dan non-financial performance yang diadopsi dari
jurnal Ainin dan Alpian et al. Kalau financial performance dari Ainin et al. Itu melihat apakah financial performance ini meningkatkan transaksi penjualan, meningkatkan volume penjualan. Kemudian non-financial performance ini melihat apakah non-financial performance ini meningkatkan permintaan penjualan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai metode analisis data yang kami lakukan. Jadi dalam metode analisis data dari kelompok kami ini akan dilakukan melalui 5 metode. Jadi yang pertama itu adalah wording test, yang kedua itu adalah pre-test, yang ketiga adalah analisis distribusi frekuensi, dan yang keempat adalah analisis model pengukuran, dan yang terakhir itu analisis model strukturalnya. Oke. Nah, jadi hal yang pertama kami lakukan adalah untuk melakukan wording test. Jadi wording test ini dilakukan terhadap 10 orang responden. Nah, gunanya apa? Jadi tuh wording test ini berguna untuk melihat apakah pertanyaan ini tuh sesuai dan tidak mengandung unsur ambiguitas. Jadi itu memastikan apakah pertanyaan ini tuh tidak membuat para responden itu bingung. Dan seandainya ada responden yang bingung, nanti tuh kami harus menyesuaikan terhadap masukan dari responden. Nah, setelah wording testnya ini udah selesai dan udah dianggap pertanyaan ini tuh udah nggak ada yang ambigu, kami melanjutkan di metode yang kedua yaitu pretest. Nah, dalam metode pretest ini, kuesioner itu dibagikan ke 30 responden untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Tuh. Nah, di pretest ini, jadi penelitian ini tuh menggunakan beberapa model untuk menguji validitas dan reliabilitas dari penelitian kami. Di antaranya itu menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin atau yang biasa kita kenal KMO, dan terus external loadings dan average variance extracted atau AVE. Nah, kalau menggunakan KMO dan AVE itu tuh nilai pretestnya tuh harus di atas 0,5, baru datanya itu dikatakan valid. Sementara kalau pakai external loadings, datanya dikatakan valid kalau udah lebih dari 0,708 gitu. Nah, selanjutnya itu setelah melakukan pretest, kami akan melakukan analisis distribusi frekuensi. Gunanya apa? Jadi analisis distribusi frekuensi ini tuh tujuannya adalah untuk membantu peneliti menganalisis data dengan lebih kuat. Maksudnya dengan lebih akurat. Kenapa? Jadi data ini tuh disusun menurut kelas-kelasnya tertentu gitu. Oke, selanjutnya itu uji analisis. Jadi uji analisis yang kami lakukan itu menggunakan teknik PLS atau partial least square. Nah, dalam uji analisis ini itu tuh ada yaitu metode yang keempat dan kelima. Jadi analisis model pengukuran dan analisis model struktural. Jadi dalam analisis model pengukuran ini tuh bertujuan untuk melihat apakah variabel yang teramati itu tuh udah mampu mengukur variabel laten dari penelitian yang kami lakukan. Nah, dalam analisis model pengukuran ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan internal konsistensi, melihat internal konsistensi, terus melihat diskriminan validity dan convergent validity. Gitu. Nah, metode yang terakhir yang kami lakukan yaitu analisis model struktural. Jadi analisis model struktural ini berguna untuk melihat gambaran konseptual dari masing-masing hubungan antara variabel laten. Nah, langkah yang dilakukan untuk menguji model struktural itu dengan ada mengenai beberapa tahap. Yang pertama itu collinearity, dan selanjutnya itu ada path coefficient dan koefisien determinasi. Tuh.
Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.